Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi kepada saudara yang berjudul Singing the Gospel. Nah, saya akan memulainya bukan dengan ayat dulu, karena saya tahu ini mungkin sudah cukup jenuh dengan pembelajaran. Tapi habis ini kita akan belajar. Tapi saya akan memberikan skenario hipotesis, ya, hypothetical skenario. Kalau misalnya bayangkan, saudara, 1 tahun gereja saudara dilarang berkhotbah. Dan tanpa firman, tanpa mimbar, tapi yang tersisa hanyalah nyanyian jemaat. Kira-kira kekristenan seperti apa yang jemaat percayai setelah 1 tahun, saudara? Coba kita pernah pikirkan hal ini atau tidak? Apa yang kita nyanyikan itu sebenarnya adalah Injil yang gerejamu percayai. Setelah 1 tahun, kalau mereka tidak mendengar firman, apakah mereka masih percaya Injil versi yang sama dengan yang ada di Alkitab, saudara? Atau tanpa sadar bisa menganut Injil versi lain yang mungkin secara tidak sengaja kita nyanyikan setiap minggu, saudara. Nah, pembukaan ini sengaja saya pakai di sini karena di ruangan ini ada banyak orang-orang yang memegang kunci suara untuk gereja di Indonesia, saudara. Karena saudara semua adalah pemimpin gereja, saudara semua majelis mungkin, bahkan saudara mungkin liturgos yang menyusun liturgi, saudara WL. Nah, satu hal, kita semua memang berbagai dari latar belakang, tapi ada satu hal yang sama di semua konteks kita bergereja. Apa itu? Setiap minggu sebelum khotbah umat Tuhan menyanyi. Betul atau tidak, saudara? Ya. Nah, sering kali, ini yang sering saya dengar nih ya, sering saya dengar, orang ngomongnya begini, nggak apa-apa firmannya masih belum selesai, belum mulai. Kita nggak apa-apa masih telat 10 menit, masih puji-pujian. Pernah dengar begitu, saudara ya? Ya, itu yang terjadi ya, saudara ya. Yang terjadi adalah sering kali kita treat nyanyian, pujian jemaat itu pemanasan sebelum firman. Icebreaker supaya jemaat siap dengar khotbah. Atau pada waktu puji-pujian kadang-kadang kita berpikir itu adalah tempat anak-anak muda main musik. Nanti bagian orang tua di firman. Gitu, saudara ya. Faktanya, saudara, apa yang kita nyanyikan pelan-pelan akan membentuk teologi gereja saudara. Seolah-olah kalau misalnya kita nggak hati-hati, firman itu makanan utama, lagu itu cuma cemilan. Padahal kalau kita baca Alkitab, seringkali Tuhan berkata berulang-ulang, nyanyilah bagiku. Ya, malah disuruh untuk mengajarkan satu dengan yang lain dengan nyanyian rohani. Ya, saudara ya. Nah, saya ingin memberikan 2 pernyataan yang berbahaya tapi realistis, saudara. Yang pertama adalah lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja kemungkinan besar mengajar jemaat lebih kuat. Tadi sudah disampaikan berkali-kali. Lebih kuat dari khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar. Dan kadang-kadang ini pernyataan yang kedua. Ya mungkin jangan rajam batu saya. Tapi saya ingin mengatakan ini dengan kasih. Karena begini, masalah teologi terbesar di banyak gereja bukan di mimbarnya. Tapi di layar proyektor lirik, saudara. Karena tanpa kita seleksi, saudara, di mimbar kita bisa berkhotbah Injil. Kita bisa ngomong eksposisi yang hermeneutiknya sehat, kuat. Exegetikalnya bertanggung jawab. Namun di layar proyektor, waktu kita menyanyikan lirik-lirik lagu, kita bisa menyanyikan kekristenan agamawi yang didorong oleh performa manusia. Kita bisa menyanyikan self-help rohani yang dibungkus dengan nama Yesus. Kita bisa menyanyikan moralisme yang dibungkus oleh ayat-ayat Alkitab dalam lagu, bahkan kalau caranya juga kita nggak menyanyikan Injil. Artinya kalau lagu dan khotbah tidak sinkron, maka iman jemaat, filosofi, cara pikir jemaat juga akan mengikuti filosofi bukan khotbahnya, tapi justru lagunya, saudara. Lagu-lagu yang dinyanyikan itu seperti katekismus yang dinyanyikan untuk memuridkan jemaat. Coba saudara bayangkan kalau misalnya ada jemaat yang mungkin dia harus bekerja hari Minggu dalam shift. Dan mungkin dia selalu datang karena hari Sabtu dia harus kerja, dia capek, dia datang mungkin telat 1 lagu. Dan dia harus pergi setelah khotbah itu baru 15 menit dia harus pergi. Karena kalau enggak nanti kena SP. Jadi selama dia beribadah di gereja saudara, dia cuman nyanyi 2-3 lagu dan mendengarkan khotbah 15 menit. Nggak sampai doksologi udah pulang. Dan kalau itu 1 tahun terjadi, atau mungkin 2 tahun, pertanyaannya begini, gambaran Allah seperti apa yang terbentuk di hatinya?
Allah yang penuh dengan kasih anugerah, atau Allah yang moody, yang hanya baik kalau kita berhasil dalam ketaatan kita? Jawabannya bukan ada di doctrinal statement pengakuan gereja kita. Seringkali lirik-lirik yang kita pilih setiap minggu yang dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah kita. Itulah sebabnya kita percaya lagu-lagu yang dinyanyikan itu seperti katekismus yang dinyanyikan. Jadi singing the gospel hari ini bukan sekedar powerful worship atau suasana yang menggetarkan jiwa. Karena saudara, kalau saudara ikut konser-konser Disney, saudara juga akan merasa bergetar jiwamu. Bahkan mengeluarkan air mata dengan chord-chord yang menggugah jiwa. Waktu saudara nonton film-film Disney dan orang-orang yang jago dalam menggubah lagu-lagu, itu bisa bergetar jiwa saudara. Namun pertanyaan hari ini adalah, apakah nyanyian di dalam ibadah gereja kita itu menjelaskan tentang siapa Allah, jujur tentang dosa, indah tentang salib Kristus, konkret tentang kasih karunia? Apakah lagu-lagu kita lebih banyak bicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk Allah, atau tentang apa yang sudah Allah lakukan bagi saudara dan saya di dalam Kristus? Jemaat bisa pulang dengan berpikir aku harus, atau dengan sukacita Kristus sudah, Kristus telah, di sanalah itu yang mendorong kita untuk taat. Kabar baiknya Alkitab gak cuman bilang nyanyilah lalu terserah kita, enggak. Tuhan menunjukkan mengapa nyanyian itu begitu kuat. Kenapa musik dan nyanyian begitu kuat dan bagaimana Roh Kudus memakainya. Nah, ayat yang akan kita baca hari ini adalah kontras dari ayat yang disampaikan oleh, bukan kontras, paralel ya, paralel dengan ayat yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Setiawan hari ini. Jadi kita akan membaca Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Kita membacanya bergantian. Baik saudara ya, siap ya. Efesus 5 ayat 18 saya dulu, saudara membaca yang ganjil. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 19. Pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Jadi ada yang menarik di sini, jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu Paulus menyebut 5 ekspresi hidup yang penuh dengan roh itu apa? Berkata-kata seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah. Bahasa Inggrisnya bukan bersorak saja, saudara. Making melody. Membuat melodi, saudara, dalam hati, mengucap syukur dan saling merendahkan diri. Kalau saudara lihat di sini, 3 dari 5 berhubungan dengan musik dan nyanyian. 3 dari 5 saudara. Itu 60% saudara. Luar biasa. Artinya kalau kita bicara tentang gereja yang penuh dengan roh, kita gak bisa mengabaikan cara gereja itu menyanyi dan menyembah saudara. Amin. Ya, itu kita perlu pikirkan. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa musik dan nyanyian begitu penting bagi pembentukan Injil di dalam hati. Kita akan lihatnya melalui 3 lensa. Ya. One of the things yang saya pelajari dari Dallas Willard adalah the spiritual of the discipline. Dia bilang begini, information alone does not transform. The body and mind must be retrained by practice. Katakan sama-sama practice. Practice. Spiritual discipline are the means through which the inner being is transformed. Informasi saja tidak mengubah, saudara. Tubuh dan pikiran harus dilatih ulang-ulang melalui praktek yang rutin. Disiplin rohani adalah cara Allah untuk mengubah jiwa yang ada di dalam secara batinnya. Nah, di dalam buku itu seringkali ada sebuah gap antara belief dan karakter kita. Saudara, ada banyak orang yang jago doktrin. Saudara bisa ikutan seminar teologi, saudara bisa ikutan seminar apologetika. Banyak sekali apa yang saudara percayai itu ada di otak saudara. Tetapi kenapa kita mengenal semua doktrin-doktrin itu, tetapi karakter kita tidak berubah? Kita gak bersandar sama Tuhan. Kita gak hidup karena kasih karunia. Kita gak hidup di dalam pandangan bahwa Kristus telah menebus kita. Seringkali belief, apa yang kita yakini tentang Allah dan Injil, itu ada gap antara siapa kita sebenarnya di dalam respon kita, emosi kita, reaksi kita. Nah, makanya sebelum kita zoom in pada musik, saya ingin tunjukkan bahwa kerangka besarnya adalah yang menjembatani antara belief and character itu adalah practice.
Jadi praktek kita itulah, yaitu disiplin rohani, liturgi kita, kebiasaan rohani yang Roh Kudus pakai untuk mengukir Injil ke dalam hati kita. Doa, sakramen, firman, komunitas, dan puji-pujian. Praktis yang sangat sering diperintahkan Allah adalah bernyanyi. Dan hari ini kita melihat bagaimana nyanyian dan pujian itu bisa menjadi praktis yang menjembatani ini ya saudara ya. Bahkan kalau saudara baca Mazmur 33 dikatakan itulah sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik. Bahasa Inggrisnya sing to him a new song, play skillfully. Wah ini luar biasa sekali. Artinya begini saudara, ada skillful, kita harus melakukannya dengan baik. Joyful, ya sangat bersuka cita, tadi dikatakan semangat ya. Tapi ini kenapa kok kita harus melakukan ini? Karena ini fitting. Dikatakan itu, tadi ayatnya dikatakan memuji-muji itu layak, fitting. Bahasanya itu fitting. Jadi maksudnya begini, cocok dengan desain kita. Kenapa saudara dan saya diciptakan? Karena Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Dan salah satunya bukan hanya menyembah dalam kelakuan kita, tapi juga dengan nyanyian kita. Jadi poin saya ada 3. Jadi ini belum masuk khotbahnya saudara. Ini baru introduction. Mohon maaf saudara. Biasa kalau pendeta dikasih mic bisa begini saudara. Jadi yang pertama adalah kuasa dari musik dan nyanyian. Yang kedua adalah anugerah musik dan nyanyian. Dan masa depan musik dan nyanyian. Dan di Efesus 5 ini seluruh benang merah Alkitab kita bisa lihat semacam storyline of songs and music. Jadi kita mulai yang pertama. Kuasa dari musik dan nyanyian. Nah saudara, kalau saudara baca di dalam versi Alkitab yang mudah dibaca, Efesus 5 ayat 19 berkata begini. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Tadi seperti saya bilang, making melodies. Buatlah melodi. Singing and making melody in your heart to the Lord. Jadi Paulus sedang memposisikan nyanyian sebagai suatu tindakan. Tapi yang menarik adalah bahasa yang dipakai di sini adalah Salo. Salo itu adalah istilah teknis ibadah dalam Septuaginta yang berkaitan dengan persembahan kepada Tuhan. Jadi memakai frasa liturgi persembahan kepada Tuhan. Jadi dalam bahasa aslinya Rasul Paulus menggunakan bahasa persembahan saudara. Bahasa apa saudara? Persembahan. Nah di perjanjian lama kalau kita lihat Allah bicara tentang altar, dia nggak pernah bilang lempar lumpur di altar, enggak. Allah akan bilang apa? Kasih persembahan yang terbaik, betul saudara ya? Yang terbaik adalah sesuatu yang bernilai, tapi dia pakainya untuk apa? Menyanyi, membuat melodi. Jadi bahasa persembahan ini dipakai untuk musik, untuk nyanyian. Ternyata nyanyian dan musik itu sangat berharga dan kuat dan bernilai yang perlu diarahkan di altar hati kita kepada Tuhan. Kenapa saya mau bawa ke situ? Kenapa ini penting? Entah saudara sadar atau tidak, nyanyian dan musik selalu membawa sesuatu ke altar hati kita. Apakah altar hati kita itu kepada Tuhan atau kepada yang lain? Nah dunia sejak zaman kuno itu mengerti bahwa musik itu punya kekuatan. Ini saya mau menggambarkan beberapa apa yang dunia katakan mengenai musik. Kalau saudara membaca mitologi Finlandia, Kalevala, itu ada tokoh Väinömoinen. Itu seperti Adamnya Finlandia. Dia berkata bahwa dia tidak mengalahkan musuh dengan pedang, tetapi dengan gitarnya dan nyanyian. Dia mau mengubah dunia dengan lagu. Nah saudara, meskipun ini mitos ya saudara, tapi gambaran ini memantulkan intuisi batin manusia. Kalau kita menemukan nada yang tepat, lagu yang tepat, seolah-olah kita bisa menemukan kunci kepada realitas kebahagiaan. Dalam banyak budaya, musik ditempatkan dekat dengan dunia roh, dengan misteri, dengan sesuatu yang powerful dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata apa yang ada di dalam altar hati kita, itu akan kita nyanyikan saudara. Imagine kalau kita misalnya kita bilang Tuhan itu baik, tapi tidak dideskripsikan baiknya itu seperti apa.
Maka saudara akan berpikir, Tuhan itu baik ya, kasih gue pacar, kasih gue terobosan keuangan, kasih aku tender. Jadi kalau saudara pikir Tuhan itu baik, baik yang seperti apa? Tadi disampaikan oleh Pendeta Tias, imajinasi seperti apa yang akan muncul? Kalau imajinasi itulah hal-hal yang fana, jangan-jangan itulah yang ada di altar hatimu. Maka seharusnya nyanyian itu membentuk apa yang ada di altar hidup kita. Saudara, musik begitu kuat, bahkan seorang yang bernama Igor Stravinsky di dalam kuliahnya Poetics of Music mengatakan bahwa rezim totaliter itu paham satu hal. Kalau mau menguasai masyarakat, kuasai musiknya. Kenapa? Karena musik menggerakkan massa, membentuk budaya. Karena itu nggak heran, saudara, lagu-lagu perang itu selalu menggugah orang untuk bisa semangat. Martin Luther di dalam bukunya Robin Oliver and Carl Schock berkata tentang teologi musik Luther. Musik adalah karunia besar dari Allah. Ia mengusir kesedihan, menenangkan hati, menghalau iblis, dan menguatkan jiwa melalui musik. Kebenaran bisa tinggal lebih dalam di hati. Jadi saudara bisa melihat bahwa lagu, nyanyian, musik saya rasa sudah sampai di hati kita hari ini, sampai sesi ini. Ini bukan sekedar hiburan, bukan hanya terdengar di telinga, tetapi membentuk hati. Yang setuju katakan amin. Jadi ini kita perlu camkan baik-baik, hati-hati dengan lagu-lagu yang kita pilih di dalam liturgi-liturgi kita. Nah saudara, kita pernah merasakannya, satu lagu bisa membangkitkan kenangan, emosi yang sangat kuat. Lagu cinta bisa mengingatkan saya, waktu saya pertama kali jatuh cinta dengan istri saya bisa, waduh ini lagunya waktu itu saya lagi ngejar dia ini. Ya kan saudara ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena begitu powerful sampai ke dalam jiwa. Lagu nasional bisa menyalakan patriotisme. Lagu rohani menyalakan iman. Nah imannya ke siapa saudara? Karena musik masuk ke hati jauh lebih cepat daripada khotbah. Dan bahkan tadi saya sempat berdiskusi dengan beberapa dosen juga. Musik menginjili tanpa menyebut nama. Karena kalau kita lihat pada level-level tertentu, musik yang benar-benar indah itu sebenarnya menginjil. Bukan dengan menyebut nama Yesus langsung, tapi ini adalah general revelation ya. Wahyu umum. Bahwa hidup kita bukan kecelakaan. Ada desain, ada harmoni, ada makna, ada keindahan. Itu sebabnya di tengah duka kadang kita cuma duduk dengan musik, bisa menangis. Dan bagaimana kita bisa berkata, aku punya kekuatan lagi hanya gara-gara nyanyian saudara. Jadi kalau saudara lihat, musik dan nyanyian ini sangat powerful. Kita udah belajar tadi. Dr. Martin Lloyd Jones pernah bercerita ada seorang pria yang mau bunuh diri di sungai Thames di Inggris. Ketika lewat di depan gerejanya Westminster Chapel, dia mendengar nyanyian jemaat keluar dari jendela. Musik itu begitu indah, penuh harapan, dan orang ini lagi putus asa mau bunuh diri, saudara. Tapi waktu dia mendengar nyanyian itu, dia memutuskan sebelum bunuh diri mungkin ada baiknya saya masuk gereja. Dia masuk di gereja, dia duduk mendengarkan nyanyian. Setelah nyanyian itu selesai, nyanyian itu nyambung ke khotbah. Dan nyanyian dan khotbah itu sinkron. Dan di akhir dari liturgi, dia bertobat. Gak jadi bunuh diri. Musik, nyanyian, menarik hatinya. Menyiapkan jalan hatinya. Sehingga firman dapat ditabur di tanah yang subur. Kalau musik sepowerful itu, bukankah seharusnya kita memikirkan dengan baik semua lagu-lagu yang kita nyanyikan? Amin, saudara. Nah, kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ada sebuah anugerah dalam musik dan nyanyian. Dan saya mau bawa ini dari penciptaan ke penebusan. Jadi ini semua sinkron ya. Ternyata tadi Pendeta Tias juga menceritakan meta narasi Alkitab ya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Consummation. Nah, saudara, nyanyian dan musik bukan hanya mengabarkan Allah sebagai pencipta, namun melalui kuasa Roh Kudus, this is where singing the gospel, lagu yang menyingkapkan karya penebusan Kristus, itu mengabarkan Allah sebagai penebus. Jadi kalau saudara lihat, Roh Kudus itu berkarya di tengah environment, di tengah lingkungan, di tengah atmosfer yang memberitakan Injil.
Injil adalah kekuatan Allah. Begitu Injilnya hilang, kekuatan Allahnya hilang. Maka lagu yang berpusatkan pada Injil itu juga ada kekuatan Allahnya. Itulah sebabnya waktu kita menyanyikan lagu yang menyingkapkan karya penebusan Kristus, maka ada kekuatan penebusan itu, saudara. Yohanes 10 ayat 26 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suara siapa yang saudara kumandangkan melalui nyanyian-nyanyian yang saudara pilih setiap minggu? Of course saudara akan bilang ini lagu-lagu rohani. Tapi kadang-kadang kan kita harus benar-benar intensional untuk menyampaikan lagu-lagu yang menggambarkan suara sang gembala agung, saudara. Bono seorang U2 ya. U2, saudara tahu U2 ya? Ya, Bono orang Kristen juga. Dia bilang begini di dalam pengantar Pocket Canons for the Psalms di tahun 2002. Firman dan musik melakukan apa yang argumen religius paling kuat sekalipun atau argumen apologetika yang paling hebat sekalipun tidak bisa lakukan. Memperkenalkan saya kepada Allah bukan hanya membuat saya percaya kepadanya, tetapi mengalami Tuhan secara nyata. Ini penting bagi kita yang suka teologi, bagi kita yang suka sekali belajar hal-hal yang kognitif. Roh Kudus tidak anti argumentasi, tapi seringkali mazmur, nyanyian, musik menembus duluan, membuka hati, baru argumen masuk nanti. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan itu. Makanya Paulus bisa berkata di Efesus tadi untuk menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Nah kalau kita lihat ayat itu tadi, ada yang menarik bagi saya ya saudara ya. Janganlah kamu, apa saudara? Baca sama-sama. Mabuk oleh anggur. Kenapa? Kok mabuk oleh anggur itu disamakan? Anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu apa saudara? Penuh dengan roh. Paulus membandingkan mabuk anggur dan penuh dengan roh. Kalau saudara masih ingat di Kisah Para Rasul 2, waktu Roh Kudus turun di Pentakosta, murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang berkata, mereka mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena orang-orang melihat para rasul itu berani banget dan penuh dengan sukacita. Saudara, seorang dokter pernah mengamati alkohol itu depresan, bukan stimulan. Alkohol memberi keberanian dengan cara mengurangi kesadaran akan realita. Jadi saudara dikurangi kesadaran akan realita. Biasanya kalau nggak ada alkohol, dia sangat self-conscious gitu. Tapi begitu minumin alkohol, tiba-tiba filter self-consciousnya itu hilang. Tiba-tiba dia jadi lebih berani, nggak tahu malu gitu ya saudara ya. Ngomong-ngomong yang enggak gitu ya. Filternya hilang semua. Jadi kalau saudara pengen tahu rahasianya seseorang, kasih dia alkohol kan begitu saudara ya. Ya kan gitu ya. Tapi yang menarik adalah ini dibandingkan dengan hidup penuh roh. Nah ini aneh kan saudara ya. Karena kenapa kok Paulus membandingkan mabuk oleh anggur dengan hidup penuh roh? Roh Kudus kebalikannya. Dia memberi sukacita dan keberanian dengan cara bukan untuk mereduksi realitas, tetapi membuka mata kita kepada realita yang lebih tinggi daripada realita yang sedang kita hadapi. Realita apa? Realitas bahwa ada Tuhan yang menebus kita, ada Tuhan Kristus yang sudah mati dan bangkit, bahwa apapun yang dunia katakan tentang kamu, Tuhan yang menciptakan kamu mengasihi. Tuhan yang seharusnya menghukum kamu mengampuni. Tuhan yang seharusnya menolak kamu, mengadopsi kamu. Sehingga musik itu yang berdasarkan Injil tadi itu dengan Roh Kudus bukan bikin kita lari dari kenyataan. Tapi kita melihat kenyataan dari kacamata Injil. Karena kita melihat kenyataan yang lebih besar. Kenyataan yang lebih tinggi. Kenyataan yang lebih indah daripada apa yang sedang kita hadapi. Begitu kuat sehingga kenyataan-kenyataan lain tidak bisa menguasai hati kita. Karena hati kita begitu full oleh keindahan Injil. Jadi nyanyian yang tadi saya katakan, nyanyian dan musik yang berpusat pada Injil plus Roh Kudus bukan bikin kita lari dari kenyataan, tetapi bikin kita melihat kenyataan Injil begitu kuat sehingga kenyataan lain tidak lagi menguasai hati kita. Amin, saudara. Ya, boleh silakan difoto. Ya. Tapi saya nggak perlu, nggak apa-apa. Ya tadi katanya, ya benar saudara.
Nah, kalau saya perhatikan tadi ya, kebetulan tadi ini nggak janjian juga ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi memang kemarin Pendeta Jimmy bilang sama saya, lega gua. Kenapa? Karena gua ngomong duluan bro, dia bilang gitu. Jadi saya harus melengkapi. Puji Tuhan, saya udah milih Efesus. Dia milih Kolose. Nah ini disandingkan ya antara Kolose dan Efesus. Menariknya, dua-duanya hasilnya dalam Mazmur, kidung, nyanyian rohani, dan ucapan syukur. Sama persis. Tapi yang menarik adalah, Kolose tadi berkata begini, biarlah perkataan Kristus diam dengan kekayaannya di dalam hatimu. Kemudian Efesus 5 berkata apa? Penuh dengan roh. Perhatikan di sini. Penuh dengan roh hasilnya ngapain? Nyanyi-nyanyian rohani, Mazmur, dan ucapan syukur. Kolose 3 berkata apa? Perkataan Kristus diam dengan kaya di hatimu dan di antaramu. Hasilnya apa? Nyanyian rohani, kidung pujian, dan ucapan syukur. Jadi menarik saudara. Artinya, ini bukan kesimpulan saya saja, karena saya juga mencari beberapa komentari dalam studi ini. Penuh dengan roh, seperti tadi Bob Kaufman bilang, itu bukan hanya melakukan karunia-karunia rohani seperti berbahasa roh atau bernubuat. Tetapi penuh dengan roh itu sama dengan firman Kristus. Injil itu tinggal kaya di hati kita. Karena ini sangat koheren dengan Yohanes 16. Di mana roh kebenaran itu akan mengingatkan kamu akan apa yang aku katakan. Siapa aku itu? Yesus. Dan mengambil apa yang menjadi milik Kristus itu dan menyatakannya kepada kita. Jadi surat Paulus menyatakan bahwa salah satu cara Roh Kudus melakukan itu dalam komunitas adalah lewat nyanyian. Itu sebabnya ketika gereja menyanyikan Injil, Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap kita, melalui kita dan di atas kita. Itulah sebabnya kita perlu secara eksplisit memilih nyanyian, lagu dan pujian yang memberitakan firman Kristus. Tadi Pak Pendeta Jimmy bilang kalau Anda suka suka bakmi sesuatu atau makanan sesuatu, pasti Anda akan cerita banyak kepada orang lain. Kenapa? Menikmati sendiri itu nggak enak. Kemarin ada yang ngomong kan, ada yang dari luar kota itu cerita, saya tuh maunya kuliner. Di Surabaya banyak makanan enak. Tapi gak ada yang bisa nemenin saya. Sendirian kecut, mendingan gue nyari yang ada temennya. Kenapa? Menikmati makanan enak, kalau gak cerita gak enak. Nah itu ada dalam hati. C.S. Lewis berkata begini, kita bersuka cita dan memuji apa yang kita nikmati. Karena pujian bukan hanya mengekspresikan sukacita itu. Puji-pujian dan nyanyian melengkapi kenikmatan itu. Sukacita belum lengkap dan selesai sampai kita mengungkapkannya. Dan salah satu cara mengungkapkannya adalah nyanyian dan pujian. Itulah sebabnya mengapa musik dan lagu sering berdampak kepada kita lebih kuat daripada khotbah. Kenapa? Karena khotbah membawa kebenaran masuk ke dalam pikiran. Tetapi musik dan lagu membawa kebenaran masuk ke dalam hati. Dan Efesus 5 memberikan petunjuk bahwa musik dan lagu adalah salah satu cara utama Roh Kudus mengubah hati kita semua. Amin saudara ya. Nah saya masuk ke dalam yang terakhir saudara. Masa depan musik dan nyanyian. Dari penciptaan kepada penebusan dan nanti kepada pemulihan. Jadi kita sudah melihat musik punya kuasa yang besar membentuk hati. Musik adalah sarana anugerah, sarana kasih karunia. Dan Roh Kudus memakai nyanyian yang berdasarkan kabar baik Injil itu untuk mengubah hidup kita. Karena di surga gak ada khotbah lagi saudara. Tapi musik tetap ada. Nyanyian tetap ada. Pengajaran mungkin akan selesai. Tapi penyembahan tidak akan pernah selesai. Amin saudara ya. Nah, begini saudara, kalau saudara perhatikan ya, ini dari CFRC ya, Creation, Fall, Redemption, and Consummation, dari sudut pandang puji-pujian. Di awal kalau saudara melihat di perjanjian lama, Ayub 38 dan Amsal 8 berkata bahwa sebelum kejatuhan, ciptaan itu bernyanyi dan memuji sang pencipta. Karena kemuliaan Allah itu begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah ada dosa? Sekarang karena dosa, kalau saudara baca Roma 8 ayat 22-23, Rasul Paulus mendeskripsikannya bahwa ciptaan mengeluh. Dan bukan hanya ciptaan, maksudnya ciptaan, kita juga ciptaan.
kita pun mengeluh di dalam hati. Tapi kalau saudara lihat bagaimana ada nubuatan-nubuatan di dalam Yesaya 55 ayat 12, gunung melompat bersorak, bertepuk tangan menyambut sang raja. Itu semua berbicara tentang eskatologi. Kelak nantinya di langit baru dan bumi baru, bahwa satu hari semua ciptaan termasuk kita akan memuji dan bersorak menyembah Allah. Jadi kalau saudara lihat ada polanya. Di awal nyanyian dan pujian, tetapi karena dosa ada keluhan, ada rintihan. Tetapi melalui penebusan Kristus, keluhan dan rintihan itu nanti akan dibawa kelak nantinya. Already but not yet. Satu hari kita akan ketemu lagi dengan sang raja. Semua kita, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Bukan cuma kita, tetapi pohon-pohon, gunung-gunung, seluruh ciptaan akan memuji Tuhan. Nah, sekarang kita lagi di mana, saudara? Lagi di tengah, sekarang. Karena apa? Kita masih mengeluh. Berapa banyak di sini mengeluh karena hujan terus. Saudara jadi bindeng, jadi sakit ya. Kemarin saya spend time dengan tim. Ya, ada yang mulai agak sakit tenggorokannya, harus minum obat, pusing ya saudara. Mengeluh. Saya menyadari bahwa saya nggak muda lagi, ya. Saya butuh. Dulu saya ngetawain orang pakai koyo. Sekarang saya koyoan terus, saudara. Main padel dikit, koyoan, ya, saudara ya. Naik tangga bisa kecetit, gitu, saudara ya. Saya terlalu bersemangat, aduh, tarik, gitu. Kerasa, mengeluh. Tubuh saya mengeluh. Saudara mengeluh. Alam mengeluh dengan bencana-bencananya. Kita semua mengeluh. Dan masalahnya, hati kita lebih sering mengeluh daripada menaikkan puji dan lagu. Hati kita penuh dengan kekhawatiran. Hati kita penuh dengan rasa bersalah. Hati kita penuh dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Kalau kita mau jujur, itulah keadaan hati kita. Hati kita gak otomatis nyanyi kepada Tuhan. Hati kita gak otomatis bersyukur. Dan Roma 8 menyebut ini sebagai keluhan kosmis karena dosa. Lalu muncul pertanyaan, apa yang terjadi saat kita bernyanyi sekarang di tengah keluhan itu? Saudara, inilah kenapa penting sekali kita ada conference ini. Penting sekali memilih lagu-lagu yang baik. Kenapa? Saat kita menyanyikan nyanyian Injil, perhatikan, itu sebenarnya sneak preview dari masa depan ketika tidak ada lagi keluhan, di mana yang ada hanyalah pujian. Setiap nyanyian Injil yang jujur, bahkan di tengah air mata, adalah latihan untuk kekekalan. Kita diingatkan bahwa hidupmu bukan cuma hanya untuk saat ini yang penuh keluhan. Hidupmu bukan hanya saat ini yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Tetapi ada satu hari nantinya, on that day, we will see the King of Glory. Sehingga waktu kita melihat itu, dan saudara tahu siapa yang bayar harga? Kristus yang bayar harga untuk menebus kita. Saudara dulu musuh Allah, tetapi sekarang saudara diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu yang kita nyanyikan, maka kita kembali memiliki pengharapan. Kita disegarkan untuk tidak memandang kepada penderitaan dan pergumulan yang sekarang kita hadapi. Tetapi kita diajak untuk memandang pahlawan kita, penebus kita, Yesus Kristus. Makanya waktu Efesus 5 ayat 19 berkata, bernyanyilah, buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Singing and making melody in your heart to the Lord. Kalau saya boleh jujur sedikit saudara, saya mau memberikan sedikit pengalaman saya. Sering dalam kehidupan saya bukan hanya musim keluhan karena tubuh saudara. Bahkan beberapa bulan, bahkan beberapa masa ini, saya bisa mengalami tekanan saudara. Saya bisa disalahfahami. Sebagai gembala sidang saya bisa mengalami banyak sekali hal-hal yang mungkin sebagai manusia saya merasa beban pelayanan terasa lebih berat dari biasanya.
Kadang hati saya penuh dengan suara yang takut. Saya berusaha berani, tapi sebenarnya saya takut. Saya berusaha untuk mengucapkan kata-kata kasih karunia, tapi sebenarnya ada suara menuduh di hati saya, kamu gak layak. Suara yang mempertanyakan, kamu gak cukup, kamu gagal. Tapi di situ waktu saya berdiri untuk menyembah Tuhan, suara-suara yang begitu keras, yang seringkali menuduh saya. Waktu saya nyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan saya akan siapa saya di hadapan Tuhan, tiba-tiba suara-suara keras itu mulai redup, saudara. Mungkin saya diajar untuk berkhotbah Injil. Saudara pernah dengar Martin Luther berkata, khotbahkan Injil setiap hari kepada dirimu sendiri karena kamu lupa setiap hari. Tapi saya udah gak punya kekuatan untuk khotbah lagi sama diri saya. Karena saya merasa begitu capek, saya merasa begitu kecewa. Tapi waktu saya menaikkan lagu-lagu di mana saya gak mampu berkhotbah itu, justru di tempat gelap itu, saya menemukan sesuatu yang sangat indah. Bahwa Tuhan tidak meminta saya dengan hati yang kuat datang kepada Dia, tapi dengan hati yang jujur, hati yang lemah, hati yang terbatas. Dan di momen-momen itulah Roh Kudus menolong saya menyanyi nyanyian Injil untuk menenangkan hati saya di tengah tuduhan-tuduhan. Saya gak janjian sama Bob Kaufman, tapi saya masukin lagu ini, saudara. Bahwa before the throne of God above. Saya belum nonton, tapi mungkin saudara kayaknya perlu belajar lagu ini karena 2 kali pembicaranya ngomong ini, saudara. Di saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, pandang siapa? Kepada Yesus. Dia akan deklarasikan, Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari di dalam siapa? Dia yang ampuni. Verse selanjutnya, anak domba Allah hidup, kebenaranku maha kekal dan mulia, Raja Agung penuh hati. Di dalam siapa? Di dalam Dia ku kan hidup, darahnya tebus jiwaku, ku terselubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamatku. Sekali lagi katakan, Allahku dan penyelamatku. Saudara lihat, kebenaran itu menjadi lagu. Hatimu bersorak, hatimu disembuhkan. Dan Roh Kudus memakai lagu-lagu seperti ini membungkam suara tuduhan iblis, membungkam suara hatimu sendiri yang seringkali menuduh kita. Dan saudara tahu mengapa kok waktu kita menyanyikan nyanyian-nyanyian Injil seperti ini, something happen in your heart. Why? Sesuatu terjadi di dalam jiwamu dan di dalam batinmu, seakan ada satu kuasa yang dicurahkan dan ada gelombang yang merembesi jiwamu. Ternyata di Alkitab berkata bahwa tadi udah disampaikan oleh pendeta Jimmy Setiawan bahwa kita gak menyanyi sendirian. Di Ibrani 2 ayat 12 tadi disampaikan bahwa Yesus bukan hanya objek pujian kita, tapi Dia bernyanyi bersama dengan kita dan menjadi pemimpin pujian kita. Kristus bukan hanya objek nyanyian kita. Dia gak hanya menerima lagu itu, Dia menyanyi bersama dengan kita. Dia memimpin lagu itu. Kita tidak menyanyi ke Yesus dulu, enggak. Tapi kita menyanyi bersama dengan Yesus. Karena yang kita nyanyikan
itu adalah Injil dalam bentuk musik. Dan ini sangat berbeda dengan sekedar menyanyi sebagai orang agamawi atau orang religius, saudara. Sistem agama akan memacu kita bernyanyi sendiri di hadapan Allah. Lihat Tuhan betapa indahnya dan suci hidupku. No, it's not like that. Itu bukan inti dari pesan Alkitab. Tetapi Injil berbicara bukan apa yang saudara lakukan, tetapi apa yang Kristus lakukan. Di dalam Injil, Kristus berdiri di belakang kita ketika kita bernyanyi. Dan Bapa berkenan karena mendengar bukan performa kita, tapi mendengar performa sempurna suara anaknya yang melingkupi suara kita. Jadi kalau saya bisa rekap cerita tadi, Ibrani 2 ayat 12. Tahukah saudara Ibrani 2 ayat 12 yang tadi Pak Pendeta Jimmy juga sampaikan? Itu diawali di Mazmur 22. Di Mazmur 22 ayat sebelum itu, 20 ayat sebelum itu, sebelum Yesus menyanyi di depan jemaat kepada Bapa, di ayat 2 di Mazmur 22 berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini momen yang paling gelap ketika Yesus mengalami keheningan Bapa, menanggung dosa kita. Di salib Yesus mengalami keluhan yang terbesar. Di salib Yesus mengalami keheningan yang seharusnya saudara dan saya alami. Itu adalah momen paling gelap ketika Yesus mengalami keheningan kosmis. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau kehilangan aku? Tetapi kemudian di Mazmur 22 ayat 23, di 23 ayat 23, ada sebuah nubuatan di tengah-tengah jemaat, aku akan memuji engkau. Kenapa? Karena diawali dengan penebusan Kristus di kayu salib dan diakhiri dengan puji-pujian. Supaya sekarang dan selamanya kita bisa berdiri di hadapan Allah dan bernyanyi, diselubungi dan dilingkupi oleh suara Kristus sendiri. Jadi ketika kita bicara singing the gospel, kita gak sedang bicara tips worship atau tips WL, tetapi kita bicara tentang Kristus yang disenyapkan di salib, supaya gerejanya, supaya saudara dan saya bisa bernyanyi kepada Dia selamanya untuk memuji keindahan Bapa. Kalau kita melihat skema tadi, sudah tahu yang kosong itu? Tahukah yang kosong itu? Yesus Kristus masuk ke dalam kerapuhan dan keluhan dari cerita dunia, supaya bersama dengan Dia, di dalam Dia, kita dapat mengambil bagian dalam nyanyian kekal yang tidak akan pernah padam. Dan saudara tahu gambarnya akan seperti ini. Now, setiap kali kita menyanyi, kita lihat di masa depan bahwa satu hari nanti kita akan ketemu sama Raja kita. Satu hari nanti keluhanmu berhenti, air matamu dihapus. Setiap kali kita nyanyi dalam pujian di gereja, latihan untuk kekekalan. Amin, saudara. Jadi saya mau memberikan take away ya, saudara ya. Implikasi gereja yang singing the gospel. Yang pertama, saudara, jangan remehkan nyanyian dan musik. Karena lagu pujian adalah katekismus yang dinyanyikan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, nyanyikan Injil dengan skill dan hati. Lirik Injil yang jelas. Musik yang tidak mendistraksi tetapi memfasilitasi jemaat. Tidak mengganggu. Saya aminkan semua yang tadi sudah disampaikan. Yang ketiga, bawa keluhan hatimu dalam nyanyian Injil. Jangan tunggu hidup beres baru nyanyi. Justru kalau hidupmu gak beres, perlu nyanyi. Karena justru waktu nyanyi, saudara dapat dihibur. Dan yang keempat, pandanglah kepada Yesus. Karena Dia sang penyanyi agung dia. Dialah suara utama yang didengar oleh Bapa. Amin. Dengan tepuk tangan. Boleh kita bangkit berdiri, saudara? Sebagai lagu respon kita akan naikkan satu lagu. Tapi sebelumnya saya mau kita reflektif ya, saudara ya. Katakan pada kanan dan kirimu, kita perlu merenung, brother. Kita perlu merenung ya. Amin. Saudara diberkati hari ini. Amin. Reflektifnya sebelum kita naikkan lagu respon kita. Yet not I but Christ who lives in me, ya. Dalam bahasa Indonesia. Suara apa yang paling dominan di dalam hati saudara? Suara keluhan
Suara tuduhan atau suara Injil yang dinyanyikan Kristus? Apakah lagu-lagu yang Anda pilih di gereja atau di komunitas Anda sedang membentuk teologi jemaat? Atau hanya sensasi yang membentuk emosinya saja? Apakah Injil dan karya penebusan Kristus menjadi pusat pujian? Atau hanyalah tema lagu yang diselipkan aja supaya ada? Pertanyaan yang terakhir, jika 1 tahun ke depan jemaat hanya menyerap teologi dari lagu, sorry ya, bukan lagu, bukan khotbah, Injil seperti apa yang mereka serap? Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini.